Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momononoke no Aru Kikata, chapter 16 sampai chapter 18. Di sini kita akan diperlihatkan Milim yang sangat marah pada festival Tempest yang diadakan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di awal halaman, kita diperlihatkan Flamia tiba-tiba berada di suatu tempat sendirian dan menyeramkan. Di dalam ruangan itu, terdengar suara yang memanggil-manggil nama Flamia. Dan tiba-tiba, muncullah seseorang di depan Flamia. Jika kita perhatikan, orang itu adalah Raja Iblis Ruminas Valentine. Ruminas kemudian mendekati Flamia dan berkata, "Bagaimana selama ini? Apa kau bahagia?" Flamia menjawab, "Setiap hari selalu menyenangkan. Kemanapun Raja Iblis Rimuru pergi, ia selalu kembali dengan ide-ide yang baru." Ruminas berkata, "Benar begitukah? Aku akan segera menemuimu. Aku nantikan laporanmu selanjutnya. Dan tolong sampaikan salamku dengan Raja Iblis Rimuru." Segera setelah itu, Flamia pun terbangun dari tidurnya. Dan ternyata, kejadian sebelumnya adalah sebuah mimpi. Mimpi yang sangat mengerikan yang dialami Flamia. Setelah Flamia bangun, Flamia kemudian pergi menemui Rimuru sama di kantornya. Sesampai di sana, Rimuru memperkenalkan seseorang kepada Flamia. Dia adalah pedagang cerdik yang dipanggil dengan nama Myormels. Myormels juga memiliki jabatan di Tempest sebagai Menteri Keuangan. Di sini Myormels ingin membahas tentang buku panduan Tempest yang sedang dikerjakan Flamia. Rimuru juga ingin membahas cara terbaik untuk mendistribusikan buku panduan tersebut. Myormel kemudian menyarankan untuk melakukan sesuatu pada Colosseum itu dengan membuat seperti festival atau pameran yang mewah yang banyak hiburan. Dari situlah kita akan mendistribusikan buku panduan tersebut. Dengan demikian, pengunjung yang belum terbiasa di Tempest bisa memakai buku panduan tersebut. Dan tiba-tiba, ketika Rimuru, Myormels, dan Flamia sedang berdiskusi, datanglah Milim di ruangan Rimuru. Mendengar kata Colosseum, di sini Milim ingin mengikuti acara yang akan diadakan Rimuru selanjutnya. Flamia yang melihat kedatangan Raja Iblis Milim itu pun sangat terkejut. Raja Iblis Milim? Milim bertanya, "Apakah manusia kelinci ini bawahanmu, Rimuru?" Rimuru menjawab, "Sebenarnya dia tidak langsung mendapat pengawasan dariku." Milim kemudian mendekati Flamia dan menatap wajahnya. Milim merasa ada bau yang tidak menyedapkan dari gadis kelinci ini. Jadi gini Pak, Milim mungkin merasakan adanya bau campur tangan Raja Iblis Ruminas dari dalam diri Flamia. Segera setelah itu, Rimuru pun mendapatkan ide untuk acara apa yang akan diselenggarakan di Colosseum nantinya. Rimuru akan membuat event yang sangat besar nantinya. Singkat cerita, festival telah diselenggarakan di Colosseum Tempest. Banyak sekali pengunjung dari luar kota yang mengunjungi festival tersebut. Di depan pintu masuk Colosseum, buku panduan Tempest juga telah dibagikan pada para pengunjung. Bahkan, Veldora juga berjualan yakisoba di depan pintu masuk tersebut. Di dalam Colosseum, Flamia berperan sebagai pengisi acara pada festival kali ini. Flamia berkata, "Terima kasih banyak karena sudah datang di kota monster Rimuru. Kami sebelumnya sudah membuat festival di sini, tapi kali ini kita akan mengadakan festival yang berbeda dari sebelumnya, yaitu festival Manisan Colosseum." Semua orang pun bersorak dengan begitu antusias. Di sana juga diperlihatkan Raja Iblis Ruminas Valentine yang diundang Rimuru sebagai tamu spesial. Pada festival kali ini, Ruminas juga terlihat penasaran dengan festival Manisan kali ini. Setelah itu, Flamia akan memperkenalkan para juri yang akan menilai pada festival atau kompetisi Manisan ini. Juri kita yang pertama adalah dari dinasti penyihir Sarion, Marquis Heraldo Grimwald sama. Yang kedua adalah dari kerajaan Ingracia, Schmilburn sama. Yang ketiga adalah dari Federasi Jura Tempest, Benimaru sama. Dan yang terakhir adalah... tunggu,
Raja Iblis Milim sama. Setelah itu, Flamia akan memperkenalkan para peserta yang lolos di babak kualifikasi kompetisi Manisan Tempest. Yang pertama adalah dari Kerajaan Ingracia, Yoshida sama. Dan selanjutnya juga berasal dari Ingracia, Koki Manisan Kerajaan Salvado sama. Selanjutnya ada Putri Kuil dari Tempest, Suna sama. Dan yang terakhir juga dari Tempest, sang sekretaris Sion sama. Benimaru yang mendengar adanya nama Sion pun sangat terkejut. Oi, kenapa Sion mengikuti kompetisi ini? Benimaru pun mulai berkeringat dingin. Bahkan, Rimuru juga bertanya-tanya, kenapa Sion bisa lolos di babak kualifikasi. Flamia berkata, untuk keempat peserta, tolong berikan hidangan terbaik kalian. Dan Manisan Kolosium pun dimulai. Di sisi lain, Ruminas menyuruh Lois untuk berakting sebagai Kaisar Suci dengan sedikit lebih santai. Setelah itu, Ruminas juga sedikit mengobrol dengan Rimuru. Di satu sisi, kompetisi Manisan Kolosium telah dimulai. Dengan tema manisan, para peserta bebas membuat apapun yang mereka mau. Semua peralatan masak yang diperlukan sudah disiapkan untuk mereka. Namun betapa mengejutkannya, Sion telah membawa pedang besar untuk membuat manisannya. Di sini Sion menggunakan pedang besar tersebut untuk membuat adonannya. Benimaru dan Rimuru pun sangat malu dengan apa yang dilakukan Sion ini. Sedangkan Milim menanggapi Sion dengan berkata, apakah ini cara masak yang elegan Sion sama? Peserta yang bernama Salvado itu pun menjawab, serius, itu tidak elegan sama sekali. Segera setelah itu, Salvado kemudian menarik perhatian para penonton dengan cara memasaknya yang sungguh elegan. Bahkan Milim juga sangat tertarik ketika Salvado menuangkan madu dengan gaya yang begitu menarik. Milim berkata, kelihatannya sangat enak saat madu itu bercucuran. Benimaru berkata, ya, madu memiliki rasa yang manis. Milim berkata, ini sangat menghiburkan. Benimaru menjawab, tentu saja Milim sama. Sebenarnya, Benimaru sedikit takut dengan adanya Milim di sampingnya. Jadi sebelumnya, Benimaru sudah sedikit protes dengan Rimuru terkait Milim yang ikut berpartisipasi di festival kali ini. Namun Rimuru mengatakan jika Milim hanya berperan sebagai juri saja. Rimuru juga sudah memperingati Milim agar tidak membuat masalah. Dan untuk berjaga-jaga, Rimuru mempercayakan Milim pada Benimaru. Dan tentu saja, menurut Benimaru itu adalah hal yang mustahil baginya. Oke, lanjut. Di sini kita diperlihatkan memanasnya dua peserta yaitu Suna sama dan Yoshida sama. Keterampilan memasak Yoshida sama memang sangat luar biasa. Namun, Suna tidak akan kalah begitu saja. Meskipun Yoshida sama adalah orang yang mengajari Suna tentang hidangan yang indah, di sini Suna bertekad akan memperlihatkan hasil latihannya selama ini. Di sisi lain, Raja Iblis, Ruminas, dan Rimuru sangat memperhatikan pertempuran memasak dari para peserta tersebut. Ruminas bertanya, hei Raja Iblis Rimuru, kenapa kau mengadakan acara seperti ini? Dan tentu saja, Rimuru tidak akan mengungkapkan maksudnya yang sebenarnya. Karena sebenarnya, Rimuru membuat acara ini untuk menarik perhatian orang-orang dari luar dan membuat negara Tempest menjadi pusat perdagangan. Karena rencana besar Rimuru adalah untuk menguasai dunia melalui jalur ekonomi. Oke, kita kembali lagi di tempat Flamia. Masing-masing peserta sudah hampir menyelesaikan hidangan mereka. Hidangan mewah yang dibuat Suna juga hampir selesai. Di satu sesi, Yoshida sama telah memperlihatkan skill memasaknya yang menakjubkan. Yoshida telah memperlihatkan atraksi api yang membumbung tinggi di wajahnya. Para juri yang melihat itu pun sangat terpukau dengan atraksi yang ditampilkan Pak Yoshida. Bahkan peserta yang bernama Salvado itu pun juga sangat terkejut. Namun, di sini Salvado sepertinya memiliki rencana licik dengan sesuatu yang sudah ia siapkan sebelumnya untuk memenangkan festival ini. Flamia kemudian mendekati Salvado dan bertanya tentang buah apa yang sedang dibawa Salvado tersebut. Salvado menjawab, buah ini sudah kusiapkan untuk hari ini. Salvado kemudian memberikan kesempatan pada Flamia untuk mencobanya. Ketika Flamia mencobanya, buah itu terasa sangat manis. Tapi sebenarnya ada bahan terlarang yang terkandung di dalamnya. Di satu sisi, Milim merasakan adanya aroma yang tidak menyenangkan dari Salvado. Salvado berkata, aku senang jika Anda menyukainya, Flamia. Saya juga akan membuat selai dari buah itu. Flamia menjawab, baiklah, aku akan sangat menantikannya. Menurut Flamia, buah dari Salvado benar-benar sangat manis dan enak.
Namun segera setelah itu, Flamia menyadari sesuatu yang aneh. Di satu sisi, Milim merasakan sesuatu yang mencurigakan dari Salvador tersebut. Milim yang terlihat marah itu pun memancarkan auranya dan berkata, "Apa kau ingin aku memakan itu, hah?" Benimaru yang melihat Milim yang sangat marah itu pun juga sangat ketakutan. Gawat, gawat, gawat. Aku tidak tahu apa masalahnya, tapi Milim sangat marah pasti karena suatu alasan. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.